gitu. Mata kuliahnya apa yang dia ajarkan? Ya, terus apa nama universitasnya? Baru saya dengar Paulus itu seorang dosen, baru saja, betulan, serius. Makanya saya tolong ya jelaskan di mana Paulus mengajar, sekolahnya apa, universitasnya apa, ya kayak gitu ya, muridnya berapa, ya kan harus jelaskan kayak gitu. Ya, jadi yang namanya seorang rasul ya, katanya yang berpendidikan rasulnya itu harus jelas bagaimana tindak tanduk kesehariannya, kan kayak gitu. Ya, siapa aja muridnya di kelas, kan kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah argumentasi yang baru saya dengar malam ini ya dari pihak Kristen, Paulus seorang dosen gitu. Ya. Jadi saya mau tahu universitasnya apa, ya terus muridnya berapa, kan kayak gitu. Nah, berkaitan tentang Paulus ya, kita tahu Paulus ini selain mengaku dosen yang dia sampaikan tadi, kalau kita lihat pun di Kisah Para Rasul 13 ya teman-teman, Paulus juga mengaku sebagai pengajar dan nabi. Ya, di situ ada 5 yang disebutkan, salah satunya adalah Saulus, kan kayak gitu. Berkaitan tentang Paulus, banyak yang perlu saya bahas teman-teman, karena kita perlu tahu ya, Paulus dan Yesus itu tidak pernah ketemu tatap muka ya. Tidak pernah ketemu tatap muka, tetapi hanya cerita dari Paulus saja ketika dia ke Damsyik. Katanya ketemu Yesus berbentuk cahaya. Jangan kan Lucifer kan. Karena apa? Sesuai perkataan Paulus juga, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, kan kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama, saya mau tahu dulu ya, riwayat dari Paulus ini, karena dia dosen, tadi saya pun hanya baru dengar loh teman-teman, karena dia dosen Paulus ini, saya mau tahu universitasnya apa ya, terus muridnya berapa, kan gitu, siapa aja muridnya. Itu dulu, baru unik gitu, unik di telinga saya, makanya saya mau tahu dulu. Aneh teman-teman ya. Paulus dosen, kata beliau, ya nggak apa-apa, biarkan ya, gelarnya apa kan ya bisa kita pertanyakan nanti gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau Paulus dosen ya, artinya kita nggak perlu heran teman-teman. Ada pendeta yang mengatakan bahwa Yesus pun sekolah gitu. Dari umur 13 sampai 29 tahun. Yesus hilang karena dia ikut bapaknya dan sekolah, kan kayak gitu. Itu kata pendeta di beberapa video gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada universitas di zaman dulu gitu ya, saya tolong minta sebutkan gitu nama sekolah dan muridnya berapa. Ya harus jelas dulu backgroundnya. Jadi itu saja mungkin pembuka dulu ya sebagai pertanyaan. Silahkan Anda bertanya tentang masalah Nabi Muhammad juga nanti ya, saya akan jabarkan. Dan setidaknya Anda juga bisa membawakan data yang Anda pertanyakan biar kita semua mengerti di sini. Jadi teman-teman semuanya ya, tema malam hari ini ya teman-teman semuanya, kita mendiskusikan tentang masalah background Nabi Muhammad dan Paulus. Jarang-jarang saya mau bahas ini loh teman-teman dengan kawan-kawan kita yang Kristen ya. Baru malam ini saya bahas dengan dia ya, mengupas Paulus dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita udah tahu ya bagaimana background beliau, bagaimana di Sirah Nabawiyah diceritakan seperti apa ya. Jadi kita tidak akan pernah terpancing dengan tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan atau syubhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pertanyakan dulu dan mohon dijawab ya dengan akurat dan kalau bisa dengan data. Terima kasih. Baik. Oke ya. Nih kita lanjut lagi ya, kebetulan pertanyaannya bagus ya. Ini mengorek tentang siapa Paulus ya, yang adalah seorang yang memang benar-benar berpendidikan ya.
Kalau kita buka datanya, ini Kisah Para Rasul 19 ya teman-teman. Ya, mungkin memang teman-teman muslim jarang membaca. Ya, bahwa siapa Paulus itu hanya bertentangan, pokoknya yang penting itu aja. Jadi ini ketika waktu Paulus di Korintus ya, Kisah Para Rasul 19, masih di Korintus, Paulus itu menjelajah ya di Efesus. Nah, di situ didapati beberapa muridnya. Nah, kalau ditanyakan tadi berapa muridnya, di sini ada jawabannya. Jumlah mereka ada sekitar 12 orang. Ya. Paulus ini mengajar di ruang kuliah. Artinya, Anda ngerti ya, dosen itu artinya pengajar. Dia bukan guru biasa. Dia adalah orang-orang yang namanya mahasiswa. Ruang kuliah. Tiranus, di Tiranus. Ya, nama universitasnya tuh Tiranus. Teman-teman bisa cari tahu Tiranus itu di mana. Ya, ketika waktu berada di Efesus sekarang tuh, dulu itu Tiranus itu paling terbaik ya, tempat kuliah terbaik bagi orang-orang di Yunani saat itu. Ya, makanya Paulus ini bukan orang bodoh yang tiba-tiba diangkat jadi yang namanya rasul. Dan kalau dikatakan bahwa Paulus ini nabi, Paulus tidak pernah yang namanya jadi nabi, teman-teman. Ya, nabi itu nanti kita akan bukakan siapa sih nabi ini sebenarnya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa Paulus ini nabi, itu adalah kesalahan besar, ya. Karena di dalam Alkitab, Paulus itu tidak pernah disebut sebagai nabi. Rasul, ya, coba ya kita kalau bukakan satu data, karena saya juga masih menjawab dengan data, ya, saya nggak biasa ngomong-ngomong teman-teman. Jadi jelas ya kalau Paulus ini adalah orang berpendidikan, dia bukan orang yang asal-asal tiba-tiba jadi yang namanya dosen, ya, buta huruf tiba-tiba diangkat jadi rasul. Tidak pernah teman-teman. Tidak ada pernah sejarah dalam bangsa Israel bahwa mereka itu orang-orang buta huruf. Atau dimanapun berada tidak pernah ada nabi itu buta huruf. Ya, atau tidak pernah ada yang namanya imam-imam itu buta huruf atau tidak sekolah. Ya, semua orang di situ belajar. Semua orang itu di situ mengerti. Karena salah satu hal yang harus dilakukan adalah membaca. Ya, bahkan di dalam hal ini Paulus yang sebagai seorang yang tadi saya bilang bahwa adalah orang yang sangat cerdas. Paulus melepaskan semua itu ketika waktu dia bertemu dengan Yesus Kristus dalam bentuk cahaya. Ya. Nah, siapa yang melihat Paulus saat itu? Kita lihat ya. Kisah Para Rasul 9. Nah, tadi ada pertanyaan tuh. Siapa yang melihat dia dalam bentuk cahaya? Di situ, di sini dikatakan ya, dalam Kisah Para Rasul 9, ya, dalam perjalanannya ke Damsyik, di kota Damsyik, ini sangat jelas ya. Ya, siapa yang menjadi saksi di antara yang melihat Paulus itu? Ia rebah ke tanah. Nih saya langsung cepat aja ya. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus. Nih Yesus ngomong. Kemudian siapa yang menjadi saksinya? Poinnya di sini. Maka termangulah teman-teman seperjalanannya. Ya, termangu-mangulah. Ya, artinya siapa? Ada saksinya. Ada orang yang melihat kejadian itu. Kalau dalam bahasa hukumnya, unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi, tetapi di situ ada lebih dari satu orang, teman-temannya. Artinya, Paulus ini tidak hanya abal-abal jadi rasul di situ. Setelah dari situ Paulus tidak lagi mengejar yang namanya orang Kristen. Paulus tidak pernah lagi yang namanya bersandar kepada apa yang dipikirkan di kepalanya. Ya, ada saksinya, ada orangnya, siapa yang menyaksikannya. Ya, sejak saat itu Paulus itu berubah total. Dia tidak lagi mengejar yang namanya orang Kristen. Ya, yang menjadi pertanyaan saya buat Islam, ya teman-teman umat Muslim, ya. Siapa yang menjadi saksi ketika Muhammad itu menjadi nabi dan siapa yang mengangkatnya? Ya, karena kalau dibilang bahwa dia nabi, verifikasinya oleh siapa? Siapa yang datang tiba-tiba ngomong engkau adalah seorang nabi? Kalau Paulus jelas, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dari buahnya lah kita melihat. Ya, dan Paulus selalu melakukan segala sesuatu itu dengan yang namanya berdasarkan nama Tuhan Yesus. Membangkitkan yang mati pun, membuat mujizat pun selalu memakai nama Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dan 17 tadi.
Ya, siapa yang mengangkat Muhammad menjadi nabi dan siapa saksinya? Silakan. Oke. Oke, kita jawab dulu ya teman-teman semuanya. Ya, pertama, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul? Kita buka aja Quran surah Al-Ahzab ayat 40 ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapa salah seorang di antara laki-laki dewasa kalian, karena anak-anak laki-laki Nabi Muhammad semuanya meninggal ya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi. Ya, di sini dikatakan beliau adalah seorang nabi dan penutup khotaman nabiyyin. Ya, penutup para nabi. Sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi. Oke? Berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Lalu ya, siapa saksinya katanya? Ini pengangkatan jadi nabi atau mau kondangan gitu? Jadi saksi nikah kan kayak gitu ya. Pengangkatan itu ya, pengangkatan nabi itu bukan kayak orang mau nikah, bukan gitu. Ya. Coba kalau kita lihat ya, siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan? Kan kayak gitu. Akan kayak gitu pula kita bertanya. Nanti kita tanyakan pula, siapa yang mengangkat Paulus jadi rasul? Katanya Yesus berbentuk cahaya. Kita pertanyakan saja, di mana nubuatan tentang Paulus gitu ketemu dengan Yesus? Kan gitu pula, siapa pula saksinya? Ketika saat Ananias ada di situ, kan kayak gitu. Siapa selain Ananias? Coba. Ginilah, kita bedakan dulu ya teman-teman semuanya. Bedakan mau ke kondangan, mau nikahan dengan pengangkatan nabi. Nabi itu dinyatakan oleh wahyu Tuhan. Makanya udah saya bilang di awal tadi, nabi itu dinyatakan oleh Tuhan, bukan nabinya sendiri ngaku-ngaku. Bukan. Kalau Paulus kan ngaku-ngaku. Ya, di Kisah Para Rasul 13 nomor 1 tuh, ya. Paulus dia mengaku bahwa dia adalah pengajar dan nabi. Ya, salah satunya dia, yaitu Saulus. Mana ada nabi ngaku sendiri namanya, teman-teman? Nggak ada seorang nabi atau rasul itu ngaku sendiri. Nabi itu dinyatakan oleh pewahyuan dari Tuhan. Contoh Nabi Isa di Al-Quran ya. Qala inni abdullah. Tahu kan kita bahwa Nabi Isa itu adalah seorang hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dari wahyu Tuhan yang menyatakannya, bukan Nabi Isanya yang harus mengaku. Dan kagak perlu saksi siapa Nabi Isa itu ya yang mengangkatnya jadi nabi. Jadi pengangkatan jadi nabi itu ya bukan sebuah acara yang perlu dipersaksikan, bukan gitu. Coba kalau kita lihat di zaman Nabi Musa terima firman Tuhan. Siapa saksinya? Ayo. Kan gitu. Nggak ada. Jadi bedakan dulu yang mau kondangan, jangan Anda campur dengan permasalahan masalah kenabian gitu ya. Kalau mau kondangan ya akad nikah silahkan pakai saksi ya. Kalaunya untuk masalah kenabian atau kerasulan, itu yang menyatakan adalah Tuhan semesta alam. Nah, berkaitan tentang masalah kuliahnya Paulus nih teman-teman. Ini ya teman-teman, saya tadi membuka website ya teman-teman. Universitas tertua di dunia dipegang oleh siapa? Nggak ada Tyrannus loh ya. Universitas Al-Qarawiyyin Maroko ya adalah universitas yang tertua di dunia gitu ya.
Kagak ada. Universitas Tiranus, dosennya adalah Paulus. Heran saya. Ya. Coba Tiranus itu di mana sih universitasnya, alamatnya di mana, terus berdiri tahun berapa gitu ya? Coba tolong, saya baru dengar masalahnya gitu. Coba silakan Anda buktikan ya argumentasi Anda sendiri gitu. Tiranus itu ya universitas dari Paulus itu tahun berapa berdirinya, terus dia ya di mana alamatnya gitu. Karena yang pemegang pertama kali yang tertua adalah Al-Qarawiyyin dari Maroko gitu. Terima kasih. Oke ya, udah baik ya. Kita lanjut nih. Ini suatu hal ya, memang kalau memang tidak sesuai dasar Alkitab ya, ini berat teman-teman. Ya, mengaku-ngaku jadi nabi, tapi tidak pernah ada saksinya. Ya, ketika Yesus itu lahir, ingat loh, malaikat itu datang dan mengatakan kepada gembala-gembala, itu menjadi saksi. Ya, makanya dalam Ulangan 18 ayat 15, ya, kita itu butuh saksi dimanapun. Ya, dikatakan bahwa satu orang saksi tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan, apapun itu. Makanya ada unus testis, ataupun dosa apapun mungkin tidak akan dilakukannya. Keterangannya harus 2 atau 3 orang saksi atas perkara apa yang disangsikan. Sampai hari ini hukum di Indonesia pun memakai hal seperti itu. Makanya ketika tadi Paulus ya dengan jelas ya dikatakan mana nih? Ini agak Alkitabnya Alkitab ini ya, jadi agak berbeda ya. Kalau kita bukakan di dalam, sebentar ya, Kisah Para Rasul 9 tadi ya, itu ada jelas-jelas di situ, ada yang mengatakan bahwa melihat langsung ya. Kita langsung aja lah ya, jelas tadi saya sudah menjelaskan lah ya. Tetapi kalau tentang kesaksian daripada Muhammad ini kita nggak pernah tahu. Dengan seenaknya dia ngomong bahwa ini adalah orang yang merasa bahwa dirinya paling benar, dan dia bacanya itu di ayat berapa tadi saya lupa gitu. Tetapi permulaan wahyu yang turun kepada Muhammad tidak ada pengangkatan di situ. Ya, saya langsung tanggapi aja. Sahih Bukhari 3, permulaan wahyu yang turun datang kepada Rasulullah adalah dalam mimpi yang tidur. Jadi tidak ada orang di situ. Ini permulaan wahyu ya. Turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Saya belum menangkap apa sih yang kamu ngomong itu ketika waktu menjawab tentang pertanyaan saya, tiba-tiba udah langsung masuk ke tengah. Ayat-ayat itu kapan diturunkannya, bahwa diangkat itu aja tidak tahu. Tetapi di sini dia bertemu Waraka bin Nawfal. Ya, ini diantar oleh Khadijah. Waraka bin Nawfal ini siapa? Orang yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia adalah seorang dalam bahasa Ibrani, menulis kitab Ibrani. Kemudian Waraka mengatakan kepada apa? Kepada Muhammad, wahai putra pamanku, ya, ini adalah namus kan? Yang apa yang kamu alami ini sama seperti Musa mendapatkan yang namanya pengetahuan tentang pengangkatan nabi. Jadi nabi ini diangkat dari Waraka bin Nawfal. Sejak kapan Muhammad itu diangkat oleh yang namanya Jibril? Jibril di sini suruh baca. Kalau mau dibilang ini Jibril, nggak pernah ada di sini Jibril ngangkat nabi. Allah ngangkat nabi. Siapa saksinya pun tidak tahu. Bagaimana itu dari bangsa Yahudi ketika saya tadi bilang apa? Paulus adalah seorang terpelajar dari yang namanya ini, saya nggak ngerti ya ketika waktu Anda cari tentang Tiranus saja belum dapat, nanti saya bantu cari. Ya, tetapi pada prinsipnya orang-orang yang berasal dari yang namanya agama yang benar, dia itu harus membutuhkan saksi. Jadi bukan asal ngomong-ngomong. Tuhan Yesus pun sendiri, jikalau aku bersaksi atas namaku, itu kesaksianku tidak benar. Ya. Makanya kita sebagai orang Kristen, dimanapun kita berada, apapun, bahkan Tuhan Yesus disalib pun, itu ada 2 orang saksi yang ada di samping kiri kanannya. Jadi nggak asal-asal dia ngomong, itu pertanda bahwa apa yang disampaikan itu harus berdasarkan Ulangan pasal 18 ayat 15 ini.
Bukan tiba-tiba dia klarifikasi aja. Nah, kalau terkait dengan yang dikatakan oleh Paulus itu, nubuatannya sangat jelas ya. Dalam Yohanes 15. Mana nih? Nah, ini di sini jelas. Bukan aku yang memilih kamu, tetapi ya, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buahmu, supaya tetap apa yang kamu minta kepadaku dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi sangat jelas Paulus itu melakukan segala sesuatu karena Tuhan Yesus yang memilih, dan di dalam namanya ada kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nanti kita bukakan lagi. Nah, pertanyaan saya, Ucup, ya, kalau memang itu, kapan Muhammad itu diangkat jadi nabi? Kalau memang kau nggak ngerti siapa yang melihat saksinya, kapan dia diangkat jadi nabi? Kok tiba-tiba masuk aja ke dalam yang namanya firman Allah? Belum diangkat kok tiba-tiba belum ada, tapi sudah ada itu yang ada dalam Quran. Iya. Jadi pengangkatan dulu, silakan. Baik. Iya. Aduh, saya dari tadi teman-teman menahan tawa loh. Ini sebentar ya, saya mau menanggapi dulu ya teman-teman semuanya. Ini ucuk-ucuk Paulus ini ya, siapa yang ngangkat jadi rasul dari dosen jadi rasul gitu loh. Aduh, Paulus ini dosen rupanya, baru tahu saya teman-teman ya. Nah, tadi dari yang dia jelaskan ya, saya minta tahun berapa Tiranus ya, pendidikan dari Paulus itu, Paulus tempat ngajar itu di mana, alamatnya, tahun berapa, kan tolong dijelaskan sama saya gitu, karena saya tadi udah menjelaskan bahwa ya universitas tertua itu ada di Maroko gitu ya, bukan di tempat Paulus ya. Ini ngibul-ngibul aja ya teman-teman. Berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad dulu ya teman-teman. Siapa saksinya? Katanya Warokah bin Naufal. Kita punya dalil ya teman-teman. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 79. Wa kafa billahi syahida. Tuh. Cukup Allah yang menjadi saksi. Nih saya bukakan aja ya. Tuh ya, data ya dari Al-Quran kita, wa arsalna linnasi rasula wa kafa billahi syahida, ya, kami mengutusmu ya Muhammad menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksinya ya. Nah, jadi kayak gitu, bukan Warokah bin Naufal, bukan Warokah bin Naufal. Kalaupun penerimaan wahyu yang pertama dari mimpi, katanya ya, dari mimpi. Anda ngerti nggak penerimaan wahyu itu ada berapa metode gitu? Anda pikir wahyu itu selalu dalam goa turunnya gitu, selalu diantar oleh malaikat Jibril gitu? Ada. Halo kawan-kawan Kristen ya, ketahuilah ya, yang turun di goa itu cuma 5 ayat. 6.200 lebih ayat Al-Quran itu di luar goa ya. 6.200 ayat Al-Quran ya, itu di luar goa. Yang turun di goa itu cuma 5. Ngapain kalian permasalahkan yang 5? Sedangkan yang 6.200-nya itu di luar goa gitu. Kenapa nggak dipermasalahkan? Waktu Aisyah melihat wahyu turun juga, bagaimana keadaan Nabi, dijelaskan juga dalam hadis ya. Tuh ada saksinya Aisyah, wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menerima wahyu. Tapi yang pertama kali memang ya, pertama kali di Gua Hira ya, di situ dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu yang pertama didapat gitu. Anda perlu tahu apa itu nabi gitu. Nabi ya secara definisi adalah orang yang bernubuat. Nubuatan dari siapa? Nubuatan itu dari Tuhan semesta alam.
Yang artinya seorang nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Bukan berarti nabi itu mengaku-ngaku dirinya adalah nabi. Kagak. Jadi yang terima wahyu dari Tuhan semesta alam itu disebut nabi. Ya, jadi jangan Anda sangka ya di dalam Islam itu metode penurunan wahyu itu selalu dalam goa, selalu lewat malaikat Jibril. Enggak. Wahyu itu bisa turun melalui mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu itu bisa turun langsung di sanubari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, bayangkan. Banyak caranya Allah menurunkan wahyu. Tidak selalu melalui malaikat Jibril. Ada 6 metode, ya, metode dari penerimaan wahyu yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak gitu kawan ya. Jangan Anda pikir cuma di dalam goa turunnya gitu ya. Jadi Anda mau tanya lagi, 6.200 di luar goa siapa saksinya? Aisyah ada tuh ya hadisnya. Nah tuh, waktu turun wahyu. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab ya. Tiranus ya, dosen Paulus dosen ini di mana gitu ya, sekolah alamatnya di mana, tahun berapa dulu, itu dulu dah ya. Bingung saya. Silakan ya, silakan. Baik ya. Tentang Tiranus ini menjadi PR yang bagus ini ya. Ini bagus ini supaya kita mengorek tentang bagaimana kehidupan waktu bangsa Yunani ya saat itu. Nah, saya masih ini karena loading terus ya. Saya buka websitenya tetapi masih memang dalam keadaan loading ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, saya sedang mencari dan memang belum dapat ya, tunggu sampai websitenya dibukakan ya. Jadi itu bukan menjadi alasan karena memang saya tuh biasa dengan data. Yang saya herannya ketika waktu dikatakan suatu hal tentang persaksian, kemudian ada orang yang berani mengatakan bahwa Allah menjadi saksinya. Ini suatu hal yang baru dalam hidup kenabian ya. Karena tidak ada di dalam ajaran baik dari Abrahamik ini semuanya itu nabi itu bersaksi untuk dirinya sendiri, Allah yang mengatakannya. Ya, ini adalah suatu kebohongan. Makanya ketika waktu kita bertanya, siapa saksinya? Tidak pernah ada. Allah. Siapa yang mengangkatnya? Tiba-tiba yang dikatakan di dalam Quran. Kapan waktunya pun tidak tahu ini. 6.600 ayat itu tidak pernah ada yang namanya dikatakan bahwa waktu jam segini kau diangkat. Nggak ada. Tetapi kalau Paulus sangat jelas ya dalam Kisah Para Rasul ketika waktu dia melihat Yesus, di situ Tuhan Yesus ada, kemudian dia matanya buta, langsung dibawa oleh teman-temannya menghadap kepada Ananias. Jadi ada proses yang jelas gitu. Ini bukan abal-abal tiba-tiba disuruh baca, disuruh ngomong, terus Allah jadi saksinya. Saya tanya, ini siapa saksinya? Kok Allah? Padahal dari tadi saya penekanan ya, segala sesuatu dalam hal yang namanya bangsa Yahudi, ini merupakan apa yang dikatakan dalam Taurat, teman-teman. Ya, tidak akan pernah bisa sampai hari ini pun setiap orang berkata itu pasti yang namanya pembuktian itu harus membawa yang namanya saksi, teman-teman. Dalam hukum pembuktian, actori incumbit probatio, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dengan cara mendatangkan minimal 2 orang saksi, 2 alat bukti. Jadi kalau siapa saksinya? Allah, lu panggil Allah. Lu panggil Allah coba. Nggak ada, Allah nggak mungkin bersaksi. Toh yang mengatakan pun adalah Muhammad sendiri. Itu yang menjadi kebingungan antara umat Islam ini, bahwa ini adalah nabi yang sebenarnya atau nabi pendusta. Karena di dalam hal yang Tuhan Yesus katakan bahwa akan ada yang membawa namaku, seolah-olah bahwa dia ini adalah orang yang benar. Nah, seperti yang Muhammad katakan nih, dia bawa-bawa nama Tuhan Yesus, padahal dia nggak pernah bersaksi. Ini namanya ya kesaksian. Sahih Muslim 41. Ya, jadi Muhammad ini bersaksi bahwa Nabi Isa, ini kalau mereka bawa-bawa Nabi Isa sama dengan Yesus, stop.
Karena Nabi Isa itu tidak pernah bertemu Muhammad. Ya, Muhammad bersaksi. Nih Muhammad, syahadat Muhammad teman-teman. Mungkin teman-teman semua belum tahu. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, yang selain disembah semesta alam, dan sekutu baginya, Muhammad ya sebagai hamba bersaksi bahwa Isa, ini kalimat syahadat yang benar teman-teman. Kalian harus tahu bahwa Muhammad itu bersaksi menggunakan nama Isa. Isa itu pakai bahasa Yunani artinya Iso ya. Yesus yang artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, hamba Allah. Tidak pernah ada Muhammad itu bersaksi mengatakan, ini dia bersaksi, dia tidak pernah melihat. Bersaksi itu apa teman-teman? Melihat, mengalami, mendengar secara langsung. Tetapi Muhammad berani bersaksi mengatakan bahwa Isa itu adalah yang namanya agama, mengatakan bahwa Isa itu adalah hamba Allah. Itu suatu hal yang namanya keanehan. Makanya kita tidak pernah melihat bahwa yang dikatakan oleh Nabi Isa itu adalah kebenaran, atau perkataan Muhammad itu adalah benar. Orang dia nggak punya saksi, masa kau panggil Allah untuk bersaksi untukmu? Jadi ini suatu kekeliruan yang seperti dikatakan dalam Ulangan 18 ayat 15 tadi, bahwa lu jangan bawa-bawa saksi dusta atas nama, membawa-bawa nama Allah. Lu boleh enak saja ngomong ya. Dan yang menjadi pertanyaannya ya, kalau di dalam sejarah Alkitab ya, saya akan mencari tahu tentang Tiranus ya, sementara saya buka webnya ya. Yang menjadi pertanyaan saya, Anda sudah tidak tahu nih kapan, siapa saksinya ya, siapa yang mengangkatnya, tidak pernah ada ini ya. Jawaban ini semuanya Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, apa mujizat Muhammad lagi kalau seandainya nabi-nabi ini semuanya dari bangsa Israel itu mempunyai mujizat? Hanya satu nabi yang tidak punya mujizat. Silakan membuktikan bahwa itu Allahmu benar. Baik. Tanding ulang. Semangat teman-teman, seru ini teman-teman. Ya, begini pisau ya. Saya tadi kan menuntut Tiranus, tolong Anda carikan dulu ya. Jangan sampai Anda stuck di situ. Anda yang bawa argumentasi, jangan sampai Anda buntu sendiri gitu ya. Coba dulu itu ya. Makanya saya memfokuskan ke satu tema dulu teman-teman ya, satu pertanyaan dulu. Kalau udah tuntas dijawab, saya akan beralih ke pertanyaan lain ya. Ini satu aja kagak kejawab, malah nanya lagi, ntar hilang ya. Gitu. Jadi kita minta pertanggungjawaban dulu. Tiranus ini di mana alamatnya, tahun berapa? Karena pengajarnya rupa-rupanya Paulus teman-teman, dosennya ya. Baru dengar saya, baru dengar teman-teman. Penasaran juga saya. Ya, aduh. Jadi teman-teman kita jawab dulu ya. Mata pisau begini ya. Saya kasih tahu dulu ya sama Anda. Tidak semua yang namanya saksi itu melihat dengan mata. Enggak. Contoh di persidangan ya. Ada namanya saksi ahli. Dia tidak melihat dengan mata, ya. Ahli forensik, ahli digital, apakah melihat kejadian? Kagak. Mereka melihatnya dari teori, kan gitu, ya teman-teman. Dari teori keilmuan dia, kan kayak gitu. Tidak semua jadi saksi itu adalah melihat dengan mata. Kalau Nabi Muhammad, siapa saksinya? Ditanyakan kepada kita. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, satu saksinya Allah, dua pembawa wahyu malaikat Jibril, tiga Nabi itu sendiri, yang keempat saksi kejadian ya Siti Khadijah istrinya ya setelah beliau pulang, yang kelima saksi ahli dari Warokah bin Naufal yang dia sebutkan ya. Ada 5 kalau mau kita gabung-gabung gitu ya. Kalau kita mau gabung-gabung. Tapi ya yang namanya kenabian itu kagak perlu saksi. Gak perlu saksi ya. Contoh ya teman-teman semuanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nanti kita pertanyakan. Siapa saksinya? Allah menciptakan langit dan bumi. Gak ada. Tapi langit dan buminya tetap aja ada gitu. Ya. Jadi tidak semua diperlukan saksi. Kalaunya saksi itu boleh waktu mau kondangan nikah, ya boleh kayak gitu.
Kalaunya diangkat jadi kenabian itu bukan sebuah acara yang resmi. Pernyataan itu dari Tuhan semesta alam melalui wahyunya. Itulah pengangkatan nabi, bukan dilihat dengan mata gitu. Gimana sih? Aduh. Ya Paulus ini ya katanya rasul, teman-teman ya. Saya sebenarnya mau teman-temannya menanyakan tentang Paulus ini, banyak yang saya tanyakan. Cuma saya mencari dulu Tiranus tadi ya, Tiranus tadi. Karena di situ ternyata Paulus mengajar sebagai dosen selama 2 tahun gitu. Ya, jangan-jangan entah ngibul atau kayak gimana, alamatnya kagak ada juga Tiranus ini ya. Kitab Anda itu kitab apa gitu loh? Dongeng atau kayak gimana jadinya gitu ya? Buktikan dulu sama saya Universitas Tiranus itu tahun berapa, alamatnya di mana, kan kayak gitu ya. Karena saya bukakan data tadi udah saya bilang, universitas pertama tertua di dunia itu adalah dari Maroko gitu. Nah, berkaitan tentang masalah saksi ya, Yesus pun berkata seperti ini ya. Di dalam Yohanes 8 nomor 17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, kata Yesus, bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yesus siapa saksinya? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, penyakit. Yesus bersaksi dengan dirinya sendiri ya. Terus dan juga Bapak jadi saksi. Apa? Yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Hei, itu Yesus ya kagak perlu saksi juga. Dia utusan dari Bapa. Kayak gitu ya. Kagak perlu saksi, Yesusmu itu yang bilang ya. Dia bersaksi atas dirinya sendiri dan Bapa saksinya. Sekarang saya mau tanya, siapa saksi Yesus itu diutus ke muka bumi sebagai rasul? Dan sejak kapan Paulus itu terima wahyu dari Tuhannya Nabi Musa? Coba jelaskan sama saya, silakan. Ya. Oke ya. Baik. Ya, kalau kita lihat ya, ini pertanyaannya udah keluar lagi. Ya, kalau tadi saya udah jelaskan tentang Tiranus itu di dalam Alkitab sudah sangat jelas ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Ya, tetapi dia terus menuntut ya. Kalau dia harus dalam bentuk secara yang namanya tertulis, tercatat ya. Artinya mereka nggak ngerti ini. Saat itu tuh orang belajarnya caranya seperti apa? Ya tentu belum disebut universitas. Ya. Jadi kalau lu mencari tentang yang namanya universitas seperti itu, tidak pernah ada, karena yang tadi kau bilang bahwa itu dari Maroko, itu baru awalnya disebut universitas. Tetapi jelas di dalam Kisah Para Rasul 19, di situ tadi kau sudah bertanya ya Ucup ya. Siapa, di mana, murid-muridnya, itu jelas. Tapi kalau kau mau cari yang namanya universitas itu, oke, itu menjadi nanti ke depan ya, supaya saya bisa membongkar di sini, tetapi memang belum ada dalilnya ya. Karena apa? Internet server error ya. Ini saya mencoba untuk membuka hal seperti itu ya. Nah, tapi yang sangat jelas bahwa di mana? Di Efesus ya. Siapa muridnya? Ada 12 ya. Dan siapa pengajarnya? Paulus di ruang kuliah Tiranus tadi. Nah, kita kalau berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Ucup tadi, ya terkait dengan siapa yang namanya menjadi saksi oleh Paulus tadi, ya, saya sudah jawab juga nih. Ketika waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku bersaksi bukan atas kehendakku, ya memang harus ada minimal 2 orang saksi. Jadi sudah sangat jelas ya. Dan kalau Anda mengatakan tentang Yesus, ini sedikit aja karena dia udah keluar. Ya. Jadi kata malaikat itu yang menjadi, yang mengangkat, yang kau bilang mengangkat, ini Tuhan Yesus ini, sejak dia lahir, malaikat itu sudah berkata kepada gembala-gembala di padang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau sangat jelas ya, Tuhan Yesus itu menyampaikan segala sesuatu dengan saksi. Apa yang terjadi? Gembala-gembala ini menjadi saksi. Makanya dalam tulisan Lukas ini, siapa yang memberitahu mereka? Malaikat. Malaikat punya Tuhan namanya Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi, ya, apakah orang-orang atau Paulus ini
yang tadinya dikatakan bahwa dia sudah saya bilang tentang yang namanya, nih ya, kita bukakan dulu nih karena Alkitab sabdanya nggak jadi harus buka pakai Alkitab itu nggak jadi. Nah, kalau kita melihat ya, Paulus ini adalah orang yang benar karena dia selalu melakukan suatu hal itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Paulus ini bukanlah nabi, sekali lagi ya. Jadi ada orang-orang muslim atau mengatakan bahwa Paulus ini nabi. Jelas ini nabi adalah Ulangan 18 ayat 20 ya. Mana nih? Nah, ini ya. Mana sini sebentar. Sorry ya. Seharusnya tadi disiapkan ya. Jadi kalau dibilang Paulus itu memang nabi, siapa? Ini rasul. Jadi nggak ada yang dikatakan bahwa Paulus itu nabi. Nih, dari Paulus hamba Kristus Yesus dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tidak pernah ada rasul ada nabi di situ. Siapa yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi? Hanya Islam yang mengatakan itu. Paulus tidak pernah menjadi nabi karena yang dikatakan oleh Yesus yang ketika waktu dia bertemu bahwa dia akan memberitakan tentang Injil. Nah, siapa yang menjadi saksi? Dari tadi Ucup mengatakan bahwa oh tidak perlu yang namanya saksi itu tidak